Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Nurmahmudah, NIM E 2019-1132 dari kelas Perbankan Syariah 3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari ekonomi Islam, lalu prinsip-prinsip ekonomi Islam itu seperti apa, lalu nilai universal dari ekonomi Islam itu seperti apa. Apa sih definisi dari ekonomi Islam? Jadi secara umum, ekonomi Islam itu didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam menjalankan aktivitas ekonomi syariahnya sesuai dengan tuntunan syariah Islam dalam mewujudkan dan memelihara maqasid syariah. Lanjut, di sini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, di makalah saya cantumkan dua sumber, yaitu menurut Metawali dan menurut Hukum Ekonomi Syariah, Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang menurut Metawali. Menurut Metawali, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada 8. Yang pertama, berbagai jenis sumber daya itu adalah titipan Tuhan kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi termasuk alat produksi dan faktor produksi. Yang ketiga, kekuatan utama penggerak ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, kepemilikan pribadi ini harus menjadi kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Yang kelima, Islam mengajarkan kepentingan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk orang banyak. Yang keenam, setiap muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat. Yang ketujuh, apabila seseorang muslim tersebut memiliki kekayaan yang melebihi ukuran tertentu, maka muslim tersebut harus membayar zakat. Dan yang terakhir, Islam melarang adanya transaksi riba dalam bentuk pinjaman ataupun yang lainnya. Lanjut, kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam menurut Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, yang pertama yaitu adanya prinsip amanah, yaitu mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa upah atau harga. Yang kedua, prinsip ikhtiari atau kesukarelaan. Jadi di prinsip ini itu lebih menekankan aspek kebebasan, baik itu kebebasan secara eksistensial, yaitu kebebasan seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan yang kedua yaitu kebebasan sosial, yaitu kebebasan yang diterima orang lain. Yang ketiga, prinsip yang ketiga yaitu prinsip transparansi, yaitu adanya kejujuran. Jadi jujur ini memiliki dua arti, yaitu sikap terbuka dan sikap wajar, yaitu memperlakukan orang menurut standar-standar yang diharapkan. Lalu prinsip yang keempat yaitu prinsip menghindari riba. Riba sendiri adalah tambahan dari harta pokok yang bukan merupakan hasil usaha, hadiah, atau kompensasi. Dan hukumnya ini haram. Yang kelima yaitu zakat. Jadi prinsip zakat ini itu apabila seseorang muslim memiliki harta yang melebihi kadar tertentu, maka muslim tersebut harus membayar zakat ke mustahik. Oke, pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai nilai universal ekonomi Islam. Nah, yang pertama yaitu nilai tauhid, al-uluhiyah, dan rububiyah. Tauhid ini merupakan pokok ajaran Islam bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah merupakan satu-satunya zat yang berhak disembah.
Tauhid al-uluhiyah itu menegaskan bahwa Allah itu esa, dan tauhid al-rububiyah itu berkenaan dengan Allah itu sebagai Tuhan, pencipta dan pengatur alam semesta. Nah, yang kedua yaitu prinsip keadilan. Jadi keadilan ini itu harus menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan menyediakan kesenjangan pemilik modal orang kaya dengan pihak yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu pemerintah khilafah. Jadi pemerintah ini memiliki peran penting untuk memastikan kegiatan ekonomi itu berjalan dengan lancar, baik, tanpa adanya kezaliman. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.